Kali ini Bapak Ki akan membahas apa aja sih lapisan dasar pada aquascape. Ayo kita bahas. Lapisan yang pertama adalah bakteri starter. Bakteri starter dalam aquascape memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam membangun ekosistem yang sehat dan seimbang di dalam akuarium. Kira-kira apa gunanya ya bakteri starter itu? Dan berapa takaran yang tepat digunakan? Berikut penjelasannya ya Bapak-Bapak. Manfaat bakteri starter pada aquascape yang pertama adalah mempercepat siklus nitrogen. Bakteri starter membantu membentuk koloni bakteri nitrifikasi yang mengubah amonia menjadi nitrit, lalu menjadi nitrat yang lebih aman bagi ikan dan tanaman. Yang kedua adalah menstabilkan kualitas air, mengurangi racun amonia dan nitrit yang berbahaya bagi makhluk hidup dalam akuarium serta membantu menjaga pH air agar tetap stabil. Yang ketiga adalah mencegah alga berlebih. Dengan mempercepat pembentukan ekosistem yang seimbang, pertumbuhan alga liar bisa ditekan karena tidak ada kelebihan nutrien yang mengambang. Yang keempat adalah mengurangi waktu break-in. Akuarium baru. Tanpa bakteri starter, proses maturasi akuarium bisa memakan waktu 3-6 minggu. Dengan bantuan bakteri starter, proses ini bisa dipercepat menjadi 1-2 minggu. Yang kelima adalah meningkatkan kesehatan ikan dan tanaman. Lingkungan air yang stabil dan minim racun membantu ikan lebih aktif dan tanaman tumbuh optimal. Dosis standar saat pertama kali setup akuarium: 5-10 ml per 100 liter air untuk versi cair 10 gram akuarium, 90 cm untuk versi bubuk. Setelah itu dapat diberikan rutin 1 minggu sekali, 1-2 ml atau 1-2 gram. Lapisan yang kedua adalah rumah bakteri. Rumah bakteri sangat penting dalam sistem aquascape, terutama untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas koloni bakteri, baik atau nitrifikasi. Berikut adalah penjelasan manfaat dan takarannya. Manfaat rumah bakteri. Yang pertama adalah menjadi tempat tinggal utama bakteri. Baik, rumah bakteri menyediakan permukaan luas untuk koloni bakteri nitrifikasi berkembang biak. Bakteri ini menguraikan amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi filter. Dengan media yang optimal, rumah bakteri meningkatkan kapasitas biologis filter sehingga air lebih cepat dan stabil bersih dari zat beracun. Yang ketiga adalah menstabilkan ekosistem akuarium. Meminimalkan fluktuasi parameter air, terutama setelah pergantian air atau penambahan ikan. Yang keempat adalah mengurangi frekuensi perawatan. Akuarium yang sudah matang dan memiliki rumah bakteri yang cukup biasanya tidak memerlukan pembersihan air terlalu sering. Yang kelima adalah mengurangi bau dan air keruh. Dengan sistem biologis yang baik, air jadi lebih jernih dan tidak bau amis atau apek. Panduan umum penggunaan rumah bakteri adalah 1 liter media biologis rumah bakteri cukup untuk menyaring 100-200 liter air, tergantung jenisnya dan kepadatan ikan. Lapisan ketiga adalah pupuk dasar. Pupuk dasar adalah media tanam yang diletakkan di lapisan bawah substrat dalam aquascape. Ia berfungsi sebagai sumber nutrisi jangka panjang untuk akar tanaman air. Berikut penjelasan manfaat dan takaran pupuk dasar. Yang pertama adalah sumber nutrisi makro dan mikro untuk akar tanaman. Mengandung unsur seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta zat mikro seperti zat besi, magnesium, dan mangan. Yang kedua adalah mendukung pertumbuhan akar yang sehat dan kuat. Akar tanaman tumbuh lebih cepat, menyebar, dan menyerap nutrisi lebih efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan tanaman di awal setup. Karena pupuk dasar bersifat slow release, tanaman akan memiliki pasokan nutrisi jangka panjang tanpa perlu terlalu sering menambahkan pupuk cair di awal. Yang keempat adalah mencegah defisiensi nutrisi di substrat inert. Jika menggunakan substrat inert seperti pasir silika atau gravel, pupuk dasar menjadi sangat penting. Yang kelima adalah menstabilkan ekosistem dasar. Produk berkualitas sering mengandung bakteri dan bahan organik pendukung mikroorganisme yang bermanfaat. Panduan umum penggunaan pupuk dasar. Ketebalan lapisan pupuk dasar, 0,5-1,5 cm di dasar akuarium. Takaran volume, sekitar 100-200 gram per 20 liter air akuarium, atau 3-5 kg per meter persegi permukaan dasar.
Lapisan keempat adalah soil. Soil adalah jenis media dasar khusus yang dirancang untuk aquascape. Biasanya berbentuk butiran granular hitam atau coklat tua, terbuat dari tanah vulkanik, humus, atau tanah liat yang diproses. Berikut adalah penjelasannya. Manfaat soil yang pertama adalah sumber nutrisi lengkap. Mengandung makro dan mikronutrien yang dibutuhkan tanaman, terutama root feeder seperti Cryptocoryne, Vallisneria, dan Echinodorus. Nutrisi tersimpan dalam butiran dan dilepaskan perlahan. Yang kedua adalah menurunkan dan menstabilkan pH. Soil aktif mampu menurunkan pH ke kisaran 6,0 sampai 6,8 dan menstabilkan KiHG, ideal untuk tanaman dan ikan tropis seperti neon tetra dan udang. Yang ketiga adalah struktur ideal untuk pertumbuhan akar. Butiran soil memiliki tekstur yang memudahkan akar tumbuh dan menyerap nutrisi dengan optimal. Yang keempat adalah mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Soil kaya bahan organik yang membantu bakteri baik tumbuh dan menjaga keseimbangan biologis dalam akuarium. Yang kelima adalah estetika natural. Warna gelap soil memberikan tampilan alami dan mempercantik warna tanaman serta ikan. Takaran penggunaan soil pada aquascape adalah tergantung pada ukuran akuarium dan ketebalan substrat yang diinginkan. Selain soil lapisan keempat dapat menggunakan pasir malang atau bapak-bapak juga dapat mengkombinasikan antara keduanya. Namun secara kualitas nutrisi, pH, KiHG, dan estetika lebih baik soil daripada pasir malang. Apabila bapak-bapak hanya ingin menanam tanaman aquascape yang tidak terlalu fokus pada tanaman akar, atau hanya pakai moss, anubias, buce, yang tidak ditanam ke substrat, bisa memilih alternatif pasir malang dengan budget pastinya lebih murah. Kira-kira di mana ya belinya dan berapa harganya? Bapak-bapak pasti kepo kan? Bapak-bapak dapat membelinya di toko ikan atau pasar ikan terdekat, atau bisa pinjam Shopee, Tokpednya istri untuk beli online biasanya Murse. Harganya gak mahal kok, lebih murah dari Sampurna Milk, Jarum, atau Garpit yang biasa bapak-bapak beli. Rank harganya 10.000-25.000 saja. Terima kasih sudah menonton Sobat Gabut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Bapak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.